Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau Anda yang selalu bermurah hati ya untuk hadir di channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget, channel ini sedikit demi sedikit terus naik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bagus juga buat semua teman-teman yang telah mensupport, ataupun saya juga makin semangat berbagi mungkin nggak seberapa ya dari pengetahuan saya. Semoga saja itu bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu gagal bayar di tengah PPKM. Apa sih resikonya? Ya, saya sebenarnya tadi itu nggak mau ini membahas tentang ini karena sudah banyak atau sudah sering saya bahas video tentang itu, resiko gagal bayar. Tapi karena ini ada kata PPKM-nya, ada WFH-nya, dan dia nekat banget nih. Ada di beberapa pinjol legal lah, ada di pinjol ilegal lah, pinjol terdaftar lagi nih, pokoknya banyak. Apa sih bang resikonya bang ketika kita gagal bayar di pinjol legal, pinjol terdaftar, ataupun pinjol ilegal ya? Dan kita mau bahas hari ini teman-teman semuanya, dibantu juga share sebanyak-banyaknya kapan perlu. Hampir sama dengan pinjol karena dia masuk di semua sektor, baik itu di medsos, Google, Instagram, dan Twitter gitu loh. Dan teman-teman semuanya kalau berkesempatan ataupun kalau berkenan, boleh juga di share ini sebanyak-banyaknya supaya orang-orang tahu bahwa ada channel yang membahas tentang pinjaman online, atau banyak channel yang membahas tentang pinjaman online ada di YouTube ya, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Dan saya yakin masih jutaan orang di luar sana yang saat ini kesulitan dipinjol ya di tengah PPKM saat ini. Itu kan yang menjadi sumber ketakutan dari teman-teman semuanya. Saya yakin pun juga polanya hampir sama ini, palingan juga debt collector-nya datang ke rumah nggak bang ya, atau di daerah saya ada nggak bang debt collector-nya. Nanti takutnya kita di WFA tiba-tiba sudah hadir di depan rumah ya. Saya yakin itu yang bertanya tentang resiko kita gagal bayar bang, karena memang ini murni bang akibat PPKM, saya memang nggak ada duit ya. Kan banyak itu yang menyampaikan kepada saya. Di sini aja ini berapa orang ini, 1, 2, 3, mana lagi tadi, pokoknya semuanya hampir bertanya resiko gagal bayar di tengah PPKM. Judulnya itu di tengah PPKM. 4, 5, 6, 7 orang ya yang bertanya di hari ini aja ya. Sebenarnya saya tadi ini nggak bikin video tentang ini, tapi loh ini kok tiba-tiba jadi banyak. Apa sih yang menjadi bahan ketakutan? Oh, mungkin ini akibat mungkin dari PPKM, sehingga ini saya yakin orang-orang yang baru gagal bayar ini, baru-baru jatuh tempo ya, mungkin hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan PPKM berada di Jakarta ataupun di Bali ya. Jadi tidak menutupi kemungkinan orang-orang bisa terjebak ke dunia online, mulai dari kebutuhan konsumtif mereka ataupun kebutuhan produktif ya. Banyak orang yang butuh talangan dana untuk menambah modal, banyak juga orang yang membutuhkan biaya mendesak untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Sehingga pihak dari pinjaman online ini berlomba-lomba ini memberikan seolah-olah bantuan demi bantuan, itu menurut versi mereka, padahal musibah demi musibah gitu loh yang mereka lontarkan. Kita beranggapan itu adalah anugerah saat itu, tapi musibah di kemudian harinya, seperti yang Anda rasakan hari ini. Jadi kita balik lagi, resiko gagal bayar pinjol legal di tengah PPKM nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Jawabannya nggak ada bedanya, mau di PPKM, mau di PSBB, mau zaman corona, mau tidak zaman corona, nggak ada perbedaannya, bersama ya. Yang namanya Anda ditekan ya ditekan juga, namanya Anda ditagih ya ditagih juga, namanya Anda didatangi ya didatangi juga ya. Jadi nggak ada yang beda kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita bandingin antara PSBB dan PPKM, ada sedikit perbedaan. Ketika PSBB itu hutang ditunda selama 1 tahun. Ketika PPKM tidak ada kebijakan itu kita temukan ya. Justru OJK menyampaikan pertumbuhan segi kredit tetap meningkat meskipun di tengah
situasi pandemi saat ini. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi kebutuhan. Ya pastilah pertumbuhan kredit, pertumbuhannya makin meningkat. Orang-orang banyak di rumah kok. Orang-orang banyak tidak bekerja, orang-orang di WFH mau jalan kemana terbatas ini segala macam. Ya pasti, ya mau tak mau orang-orang untuk bertahan hidup pasti akan mencari pinjaman di mana-mana. Ya, kalau pinjaman sesama saudara, dia sama-sama merasakan dampak yang sama. Meminjam ke sebuah perusahaan, perusahaan juga mengalami beberapa kerugian. Ya, otomatis apa? Mencarilah dana-dana alternatif. Jumpalah di aplikasi online, pay later, fintech, kan banyak lagi. Makanya saya bilangin, ketika OJK bilangin pertumbuhan kredit kita aman dan stimulusnya masih tetap naik, ya pasti naik. Semakin lama PPKM, semakin meningkat orang yang ingin kredit, ingin berhutang. Semakin lama corona ini tidak bisa terselesaikan, semakin banyak angka kemiskinan. Ya, orang bekerja nggak bisa. Mau melawan pemerintah juga nggak mungkin karena ini demi kebaikan bersama. Otomatis apa? Berada di lemah. Antara bekerja mengikuti aturan pemerintah. Ya. Jadi begitu juga dari teman-teman semuanya yang selalu bertanya kepada saya, apa sih Bang resikonya ketika kita gagal bayar di tengah PPKM? Resikonya sama. Ya, mau Anda dicaci maki tetap aja Anda dicaci maki. Mau Anda ditagih ya tetap aja Anda ditagih. Ya, mau Anda didatangi ke rumah ya tetap aja Anda akan didatangi ke rumah. Karena kebijakan dari perbankan kita ataupun dari orang-orang yang mengatur segi perbankan ini, terutama OJK, kebijakan itu belum turun. Ya, contoh, masyarakat yang terdampak PPKM itu tidak ada penambahan denda, tidak diwajibkan untuk membayar angsuran dulu, diutamakan untuk bertahan hidup. Itu kan nggak ada. Ataupun dipanggil ke seluruh perbankan baik bank maupun non bank, jangan dulu kejar angsuran menggunakan debt collector. Kebijakan itu tidak keluar. Ya, kebijakan itu tidak keluar di tengah PPKM. Hampir 1 bulan loh. Bukan waktu yang sebentar, 1 bulan PPKM. Ya, saya melihat keluhannya. Melihat kayak mana tersiksanya Anda ketika pemasukan sudah tidak ada. Ditambah lagi Anda harus menyelesaikan suatu kewajiban Anda, tagihan ini segala macam. Saya merasakan banget gitu loh. Ya. Dan sampai detik ini saya masih mencari informasi berupaya kayak mana orang-orang yang saat ini terdampak BPKM mendapatkan solusi di tengah pandemi seperti ini. Contoh mungkin mereka diringankan dari segi tagihan mereka, dihentikan sementara denda yang terus ditetapkan oleh leasing ataupun pinjol gitu loh. Sementara ya menjelang ini selesai. Tapi saya belum menemukan kebijakan itu dan mudah-mudahan kebijakan itu segera keluar dari otoritas jasa keuangan maupun dari anggota-anggota dewan kita. Mungkin dia bisa melirik masyarakat yang sudah tersiksa banget dengan pola tagihan mereka, debt collector yang terus mengincar, debt collector yang terus mencaci maki. Ini harus segera diselesaikan ya, supaya sama-sama bisa kita menekan dari COVID ini supaya tidak menyebar terlalu luas. Jadi mau bekerja dari rumah, mau kita berdiam diri di rumah, kita tidak ada beban yang terus didesakkan gitu loh, atau sebuah tanggung jawab yang terus ditekankan kepada kita. Ya, jadi teman-teman yang bertanya semuanya mungkin apa sih resikonya kita gagal bayar di pinjol legal? Resikonya itu sebenarnya hampir sama ya. Tapi jangan fokuskan kepada resikonya, tapi pikirkan aja kayak mana masa depan kita hari ini. Kayak mana kita bisa bertahan hidup di tengah situasi ini. Ya, persetan mau resikonya seperti apa? Mau mereka nyebarin data, mau mereka mencaci maki, mau mereka datangin ke rumah atas dasar uang tidak ada, kita mau berbuat seperti apa? Ya, kalau tujuan mereka untuk dalam menagih itu adalah uang, sementara di tengah situasi ini kita kekurangan hal itu, jangan terlalu dipikirin lagi. Ya, fokus aja. Kayak mana Anda bisa bertahan hidup, bisa mencukupi kebutuhan Anda setiap hari, alhamdulillah aja. Ucapin aja itu. Ya, Bang, bunganya Bang, dendanya Bang, ini jangan pikirkan itu dulu. Nanti itu kita pikiran. Yang penting hari ini jaga terus kesehatan Anda, abaikan semuanya. Karena ini bukan kita buat-buat gitu loh, atau sebuah sandiwara, tidak. Ini fakta yang berbicara. Ya, memang kenyataan duit Anda sudah tidak ada, kita mau kayak mana gitu loh.
nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari teman-teman semuanya, saya berharap jangan pikirkan lagi, apa sih bang resikonya kita telat bayar, apa sih bang resikonya kita gagal bayar di pinjol legal, pinjol ilegal, pinjol terdaftar. Nggak usah pikirkan resikonya, ya. Karena yang membuat Anda gagal bayar itu adalah fakta dari kehidupan Anda, perjalanan dari hidup Anda. Ya, makanya jangan dipikirkan lagi. Fokus saja ke kehidupan Anda, kayak mana hidup ini bisa pulih kembali, pandemi ini cepat berlalu di negara kita dan kita bisa bekerja seperti biasa lagi. Nanti selesaikan masalah Anda satu persatu. Hari ini jaga kesehatan Anda dulu, penuhi kebutuhan Anda dulu. Itu yang paling utama. Abaikan perkataan DC, ya. Karena DC itu kita tahu mereka tidak dapat tagihan, tidak dapat gaji. Ya wajar mereka barbar kayak gitu loh. Ya, brutal kayak gitu, seakan membabi buta ini segala macam. Yaudah, abaikan aja lah, mereka tidak dapat duit kok. Ya, dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau follow Instagram saya juga silahkan @mendibroni, ataupun Anda juga mau konsultasi atau diskusi sesama dari orang-orang yang terjebak di pinjol, Anda boleh masuk ke Facebook saya gitu loh, ya, di grup Facebook sesuai dengan nama channel ini, Solusi Hutang MB juga. Ya, Anda boleh bergabung di situ. Dan saya sampaikan juga untuk sementara nomor WA yang ada di YouTube itu kita tutup dulu sementara. Nanti saya akan umumkan lagi ke nomor mana Anda bisa konsultasi, karena terlalu rame gitu loh. Ya, saya takutnya semakin kita tampung rasanya nggak ada manfaatnya gitu loh. Jadi orang-orang capek-capek ngetik tapi jawaban juga tidak ada saking banyaknya. Jadi saya mau vakum dulu sebentar, saya tutup dulu nomor itu. Nanti coba akan saya umumkan lagi, saya akan pindahkan ke nomor baru supaya sistemnya nggak lemot lagi gitu loh. Jadi saking banyaknya orang mau WA itu, mutarnya lama, bukanya lama gitu loh, ya. Jadi hampir hang sistemnya itu. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan semuanya. Dari saya Mendibroni, wassalam.